Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah ya, walaupun di tengah pandemi seperti ini, Bu Desi harap kalian tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, kemudian jangan berkerumun terlebih dahulu. Ya, walaupun belajar dari rumah, tetapi Bu Desi harap kalian tetap bersemangat. Oke, kita bertemu kembali dengan Ibu Desti dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, marilah sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bu Desi cek untuk kehadiran pada pagi hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sudah hadir semuanya. Alhamdulillah, tidak ada yang alfa, tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit. Semuanya masuk seperti sedia kala. Anak-anakku, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang teks cerita rakyat atau hikayat. Nah, silakan kalian menyimak tayangan dari Bu Desi terlebih dahulu. Sampun terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Sampun terlihat ya, nggih? Nggih, alhamdulillah. Baiklah, saya akan mempelajari tentang kompetensi dasar mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, kalian nanti diharapkan dapat menentukan pokok-pokok isi cerita rakyat atau hikayat. Yang kedua, mengidentifikasi karakter cerita rakyat atau hikayat. Yang ketiga, mendeskripsikan nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, nilai moral dalam cerita rakyat ataupun hikayat. Nah, sebelumnya Bu Desi ingin tahu, adakah yang pernah membaca atau melihat tayangan cerita rakyat atau hikayat? Coba, ada tidak ini? Bapak Muhtasin mungkin pernah. Oh nggih, monggo. Nggih, Bu. Nggih. Saya sudah pernah membaca cerita rakyat hikayat tentang Dewi Kemuning, Bu. Iya. Nggih. Putri Dewi Kemuning. Bagaimana isinya itu, Pak? Isinya menceritakan tentang keluarga suatu raja. Di sini intinya si Putri Kemuning itu mempunyai banyak saudara. Saudaranya itu banyak yang... Ibu bisa Desti menanggapi tentang apa itu hikayat? Iya, saya Bu Desti. Ya, izin menjawab. Berarti setelah saya membaca materi yang Ibu share itu, hikayat itu merupakan sebuah cerita prosa zaman dulu yang biasanya itu mengangkat kehidupan kerajaan dan menampilkan tokoh-tokoh yang mempunyai kesaktian. Seperti itu, Ibu. Iya, bagus sekali Ibu Wahyu. Mungkin ada pendapat Dewi Kemuning, kemudian ada hikayat bawang merah dan bawang putih. Kemudian lanjut kepada karakteristik atau ciri-ciri hikayat. Di sini menggunakan bahasa Melayu lama. Kemudian yang kedua bersifat pralogis. Apa itu pralogis? Pralogis itu ceritanya kadang-kadang sulit diterima oleh akal yang sehat. Nah, kadang-kadang ada yang seseorang bisa menghilang sendiri, bermula, hatta, syahdan, dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan pada unsur-unsur intrinsik hikayat. Nah, seperti halnya unsur cerpen ataupun cerita yang lain, dalam hikayat itu juga ada unsur-unsur intrinsiknya. Yang pertama ada tema. Nah, mungkin ada yang tahu apa itu tema. Nah, ini di SMP, kemudian itu mempunyai karakter yang baik. Kemudian ada antagonis. Itu biasanya memunculkan karakter yang jahat. Kemudian ada amanat.
Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui ceritanya. Lanjut ke sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan pusat pengisahan dari mana suatu cerita dikisahkan oleh pencerita. Nah, biasanya sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama ataupun orang ketiga. Orang ketiga biasanya menggunakan kata ganti dia ataupun nama orangnya. Kemudian unsur yang terakhir adalah gaya, berkaitan dengan bagaimana penulis menyajikan cerita. Biasanya menggunakan bahasa-bahasa atau unsur-unsur keindahan, bisa menggunakan majas ataupun gaya bahasa yang halus. Nah, itu untuk unsur intrinsik hikayat. Kita lanjutkan ke nilai-nilai hikayat. Nilai-nilai hikayat yang pertama adalah nilai agama. Nah, nilai agama di sini adalah nilai yang berhubungan dengan kehidupan agama. Contohnya, di dalam cerita Indra Bangsawan ada kalimat, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca kunut dan sedekah. Nah, itu berhubungan dengan agama. Kemudian yang kedua ada nilai sosial. Nilai sosial ini berhubungan dengan kehidupan sosial. Nah, artinya kita membantu orang lain, kemudian tenggang rasa, itu juga masuk ke dalam nilai-nilai sosial. Selanjutnya ada nilai budaya. Nah, nilai budaya di sini adalah nilai yang berhubungan dengan budaya di suatu daerah. Misalnya dalam cerita Hikayat Indra Bangsawan tersebut, ada budaya di mana di dalam kerajaan itu biasanya mencari jodoh putri atau putranya itu dengan cara mengadakan sayembara atau semacam perlombaan. Nah, siapa yang terhebat ataupun terkuat, ia menjadi jodoh dari putri atau putranya tersebut. Kemudian ada nilai moral. Nah, nilai moral ini adalah nilai yang berkaitan dengan baik guna suatu perbuatan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, di sini di dalam Hikayat Indra Bangsawan, dia memperdaya orang yang tidak mau berusaha. Jadi dia tetap mengedepankan orang yang berusaha. Nah, Indra Bangsawan di sini berkata, susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahannya diselit besi hangat. Nah, bagaimana dia mau berusaha dengan sekuat tenaganya walaupun dia itu merasa kesakitan. Nah, artinya seperti itu. Kemudian ada nilai pendidikan. Nah, nilai pendidikan di sini adalah nilai yang berhubungan dengan pendidikan. Biasanya di dalam pendidikan itu kan kita harus menuntut ilmu, harus belajar. Contoh di dalam Hikayat Indra Bangsawan ada percakapan, maka anak Anda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan diperintahkan untuk pergi mengaji. Nah, mengaji itu berhubungan dengan nilai agama juga pendidikan. Kita mengajarkan pendidikan pada anak kita pada saat usia masih kecil. Nah, itu untuk pembelajaran tentang materi tentang karakteristik, kemudian nilai-nilai. Mungkin sampai pada nilai-nilai pendidikan ini ada yang ingin bertanya atau ada yang belum dipahami? Paham semua ini? Paham, Ibu. Insya Allah. Paham. Paham ya? Kalau tidak ada bertanya, kita... Iya, Bu. Nah, sudah 20 menit. Iya, sudah 20 menit anak-anak. Sudah selesai belum mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Nah, iya, setelah Bu Desi tentang karakteristik, kemudian ada isi, kemudian ada nilai-nilai dalam Hikayat Raja Donan tersebut. Nah, kemudian dalam cerita rakyat Hikayat Raja Dona, nah itu sama seperti hanya dengan Hikayat Indra Bangsawan ya, kita bisa menyimpulkan bahwa teks cerita rakyat adalah cerita prosa lama yang berbentuk rekaan. Kemudian karakteristik hikayat tadi, Raja Dona juga sama, ada istana sentrisnya, kemudian menggunakan bahasa Melayu, menggunakan kata-kata yang arkais atau menggunakan kata-kata yang kuno. Kemudian nilai-nilai yang dapat kita ambil dalam cerita tersebut juga ada nilai agama, nilai moral, nilai budaya, nilai sosialnya, tenggang rasanya, menghormati orang lainnya, tolong menolongnya. Nah, itu kita terapkan supaya nilai-nilai tersebut bisa terpatri dalam hidup kita. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan kembali? Tidak ada ya, semuanya sudah paham. Nah, untuk pertemuan mingguan kita akan mempelajari tentang sendiri dengan bahasa yang baku dan baik. Nah, nanti kalian akan bercerita. Jadi Bu Desi harap kalian bisa percaya diri, tidak grogi bagaimana kalian menceritakan di depan kelas.
Jadi di depan kelas ataupun nanti bisa direkam karena ini masih daring, bisa direkam kemudian diunggah ke dalam Google Classroom. Seperti itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Budi sampaikan lagi, walaupun di tengah pandemi seperti ini, tetap jaga kesehatan, selalu jaga jarak, rajin menjaga kebersihan. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai bertemu pada pertemuan minggu depan. Budi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.